Leak merupakan suatu ilmu kuno yang diwariskan oleh leluhur Hindu di Bali. Apakah leak itu ada dan bersifat jahat serta menyakiti? Leak tidak menyakiti dan tidak jahat. Leak itu proses ilmu untuk kebaikan, karena ilmu leak mempunyai etika-etika tersendiri. Tidak gampang mempelajari ilmu leak. Dibutuhkan kemampuan tersendiri untuk mempelajari ilmu leak. Leak dicap menyakiti, bahkan membunuh. Padahal tidak seperti itu. Ilmu leak juga sama dengan ilmu yang lainnya yang terdapat dalam lontar-lontar kuno Bali. Dulu, ilmu leak tidak sembarangan orang mempelajari, karena ilmu leak merupakan ilmu yang cukup rahasia sebagai pertahanan serangan dari musuh. Orang Bali kuno yang mempelajari ilmu ini adalah para petinggi-petinggi raja disertai dengan bawahannya. Tujuannya untuk sebagai ilmu pertahanan dari musuh, terutama serangan dari luar. Orang yang mempelajari ilmu ini memilih tempat rahasia, karena ilmu leak ini memang rahasia. Jadi tidak sembarangan orang mempelajari. Zaman telah berubah, otomatis ilmu ini mengalami perubahan sesuai dengan zamannya. Namun esensinya sama dalam penerapan. Yang jelas, ilmu leak tidak menyakiti. Yang menyakiti adalah ilmu teluh atau nerang jana. Inilah ilmu yang bersifat negatif, khusus untuk menyakiti, karena beberapa hal seperti balas dendam, iri hati, ingin lebih unggul. Ilmu inilah yang disebut pengiwa. Ilmu pengiwa inilah yang banyak berkembang di kalangan masyarakat, seringkali dicap sebagai ilmu leak. Leak memang ada tingkatan ilmunya, termasuk dengan endih leak. Endih leak ini biasanya muncul pada saat mereka lagi latihan atau lagi bercengkerama dengan leak lainnya, baik sejenis maupun lawan jenis. Munculnya endih itu pada saat malam hari, khususnya tengah malam. Harinya pun hari tertentu. Tidak sembarangan orang menjalankan untuk melakukan ilmu tersebut. Sesuai dengan ilmu leak, di mana orang yang mempelajari ilmu ini harus di tempat yang sepi, biasanya di kuburan atau di tempat sepi lainnya. Endih ini bisa berupa fisik atau jenananya, artinya rohnya sendiri. Karena ilmu ini tidak bisa disamaratakan bagi yang mempelajarinya. Untuk yang baru-baru belajar, endih itu adalah lidahnya sendiri dengan menggunakan mantra atau dengan sarana.
Dalam menjalankan ilmu ini dibutuhkan sedikit upacara, sedangkan yang melalui rohnya pelaku menggunakan sukma atau intisari jiwa ilmu lea, sehingga kelihatan seperti endih lea, padahal ia diam di rumahnya. Yang berjalan hanya jiwa atau sukma sendiri. Bentuk endih lea ini beraneka ragam sesuai dengan tingkatannya. Ada seperti bola, kurungan ayam, tergantung pakem etika yang dipakai. Ilmu ini juga memegang etika yang harus dipatuhi oleh penganutnya. Endih lea ini tidak sama dengan sinar penerangan lainnya. Kalau endih lea ini biasanya tergantung dari yang melihatnya. Kalau yang pernah melihatnya endih berjalan sesuai dengan arah mata angin, endih ini kelap-kelip, tidak seperti penerangan lainnya, hanya diam. Warnanya pun berbeda. Kalau endih lea itu melebihi dari satu warna dan endih itu berjalan, sedangkan penerangan biasanya warna satu dan diam. Karena endih lea ini memiliki sifat gelombang elektromagnetik, mempunyai daya magnet. Pada dasarnya ilmu lea adalah ilmu kerohanian yang bertujuan untuk mencari pencerahan lewat aksara suci. Dalam aksara Bali tidak ada yang disebut lea. Yang ada adalah lia a, yang berarti 5 aksara. Artinya memasukkan dan mengeluarkan kekuatan aksara dalam tubuh melalui tata cara tertentu. 5 aksara tersebut adalah si, wa, ya, na, ma. Si adalah mencerminkan Tuhan, wa adalah anugerah, ya adalah jiwa, na adalah kekuatan yang menutupi kecerdasan, ma adalah egoisme yang membelenggu jiwa. Kekuatan aksara ini disebut Pancagni atau 5 api. Manusia yang mempelajari kerohanian apa saja, apabila mencapai puncaknya, dia pasti akan mengeluarkan cahaya atau aura. Cahaya ini keluar melalui 5 pintu indria tubuh, yakni telinga, mata, mulut, ubun-ubun, serta kemaluan. Pada umumnya, cahaya itu keluar lewat mata dan mulut, sehingga apabila kita melihat orang di kuburan atau tempat sepi, api seolah-olah membakar rambut orang tersebut. Pada prinsipnya, ilmu lea tidak mempelajari bagaimana cara menyakiti seseorang. Yang dipelajari adalah bagaimana mendapatkan sensasi ketika bermeditasi dalam perenungan aksara tersebut. Ketika sensasi itu datang, maka orang itu bisa jalan-jalan keluar tubuhnya melalui ngelekas atau ngerogoh sukmo. Kata ngelekas artinya kontaksi batin, agar badan astra kita
bisa keluar. Ini pula alasannya orang Lea. Apabila sedang mempersiapkan puja, batinnya disebut angergep, pengelakasan. Sampai di sini roh kita bisa jalan-jalan dalam bentuk cahaya yang umum disebut endih. Bola cahaya melesat dengan cepat. Endih ini adalah bagian dari badan astral manusia. Sebab badan ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sini pelaku bisa menikmati keindahan malam dalam dimensi batin yang lain. Jangan salah, dalam dunia pengleyaan ada juga kode etiknya. Sebab tidak semua orang bisa melihat endih. Juga tidak sembarangan berani keluar dari tubuh kasar kalau tidak ada kepentingannya. Peraturan yang lain juga ada, seperti tidak boleh masuk atau dekat dengan orang mati. Apabila ada mayat baru, anggota Lea wajib datang ke kuburan untuk memberikan doa agar rohnya mendapat tempat yang baik sesuai karmanya. Sambil membawa kelapa gading untuk dipercikkan sebagai tirta. Nah, disinilah ada perbedaan bagi orang awam. Dikatakan bahwa Lea ke kuburan memakan mayat atau meningkatkan ilmu. Kenapa harus di kuburan? Paham, Lea adalah apapun status dirimu menjadi manusia, orang sakti, sarjana, kaya, miskin, akan berakhir di kuburan. Tradisi sebagian orang tidak ada tempat tersuci selain kuburan. Kenapa demikian? Di tempat inilah para roh berkumpul dalam pergolakan spirit. Di Bali, kuburan dikatakan keramat karena sering muncul hal-hal yang menyeramkan. Ini disebabkan karena kita jarang membuka lontar Tatwaning Ulun Setra, sehingga kita tidak tahu sebenarnya kuburan adalah tempat yang paling baik untuk bermeditasi dan memberikan berkat doa. Sang Buddha Kecapi, Empu Kuturan, Gajah Mada, Dianateng, Dira, Empu Brada, semua mendapat pencerahan di kuburan. Di Jawa, tradisi ini disebut tirakat. Lea juga mempunyai keterbatasan tergantung dari tingkat rohani yang dipelajari. Ada 7 tingkatan Lea. Lea bara. Lea ini baru bisa mengeluarkan cahaya merah api. Lea bulan. Lea pemamoran. Lea bunga. Lea sari. Lea cemeng rangdu. Lea siwa kelakah. Lea siwa kelakah ini yang tertinggi, sebab dari ketujuh cakranya mengeluarkan cahaya yang sesuai dengan kehendak batinnya. Setiap tingkat mempunyai kekuatan tertentu. Disinilah penganut Lea sering tertipu karena ketika emosinya tidak
stabil. Ilmu tersebut bisa membabi buta atau menjadi bumerang bagi diri sendiri. Kestabilan emosi sangat penting, dan di sini sang guru sangat ketat sekali dalam memberikan pelajaran. Selama ini Lea dijadikan kambing hitam sebagai biang ketakutan serta sumber penyakit, atau aji ukik bagi sebagian orang. Padahal ada aliran yang memang spesial mempelajari ilmu hitam yang disebut penestian. Ilmu ini memang dirancang bagaimana membikin celaka, sakit dengan kekuatan batin hitam. Adapun caranya adalah dengan memancing kesalahan orang lain sehingga emosi. Setelah emosi, barulah dia bereaksi. Emosi itu dijadikan pukulan balik bagi penestian. Ajaran penestian menggunakan ajian-ajian tertentu seperti aji genis salembang, aji dungkul, aji sirep, aji penangkep, aji pengenduh, aji teluh, teranjana. Ini disebut pengiwa. Kenapa pengiwa atau tangan kiri? Sebab setiap menarik kekuatan selalu memasukkan energi dari belahan badan kiri. Pengiwa banyak menggunakan rajah-rajah, juga pintar membuat sakit dari jarak jauh, dan yang paling canggih adalah cetik atau racun mistik. Aliran ini bertentangan dengan pengleyaan. Ilmu Lea ini sampai saat ini masih berkembang karena pewarisnya masih ada. Sebagai pelestarian budaya Hindu di Bali, dan apabila ingin menyaksikan Lea ngendih, datanglah pada hari Kajeng Kliwon Enjitan di kuburan pada saat tengah malam. Salam budaya, Bali Budaya, Rahayu.